Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian. Kami akan membahas dua bab besar, yaitu pertama tentang questionnaire dan yang kedua tentang desain penelitian. Anggota kami yaitu Ahmad Jufri, Muhammad Fadlan Siddiq, dan yang terakhir yaitu Kaharudin. Sementara untuk presentasi yang pertama akan dilakukan oleh Ahmad Jufri, lalu dilanjutkan oleh saya sendiri, Muhammad Fadlan Siddiq, dan yang terakhir akan ditutup oleh Kaharudin. Langsung saja kita dengarkan presentasi yang pertama, Ahmad Jufri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Jufri akan menjelaskan salah satu pokok bahasan dalam metode penelitian bisnis, yaitu bab 9 dengan tema metode pengumpulan data yang berbentuk kuesioner. Oke, jadi teman-teman, kuesioner itu adalah daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti untuk kemudian diberikan kepada responden, dan kemudian responden itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dalam penelitian yang bersifat deskriptif atau explanatory, pengumpulan data menggunakan kuesioner ini dapat memberikan keuntungan dalam efisiensi waktu, karena kuesioner ini bisa dibilang lebih murah dan tidak memakan waktu yang banyak dibandingkan dengan mewawancara dan observasi. Nah, meskipun demikian, kelemahan dari kuesioner ini adalah adanya kemungkinan tidak direspon atau bisa jadi salah merespon gitu, atau misalkan salah menginterpretasikan pertanyaan sehingga menimbulkan ketidakakuratan dalam jawaban gitu. Nah, umumnya kuesioner itu digunakan untuk mengumpulkan banyak data kuantitatif dengan cara persuasif atau personal, atau didistribusikan melalui media elektronik. Nah, kemudian kalau kita berbicara jenis dari kuesioner itu, ada kuesioner yang diberikan secara langsung, kemudian ada kuesioner yang diberikan melalui surat dan elektronik gitu. Nah, pertama tentang kuesioner yang diberikan secara langsung. Nah, kalau survei dalam skala kecil itu, misal pada suatu lokasi tertentu, kita dapat menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data yang diberikan secara langsung kepada responden. Nah, kelebihan dari pemberian secara langsung ini yaitu peneliti bisa mengumpulkan data dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian kesalahan pada interpretasi pertanyaan oleh responden itu dapat diklarifikasi secara langsung gitu. Nah, kemudian peneliti juga dapat menjelaskan topik dari penelitian, kemudian memotivasi responden secara langsung untuk memberikan jawaban yang jujur. Nah, terakhir, kalau memberikan kuesioner secara langsung ini tidak membutuhkan kemampuan khusus seperti wawancara. Kalau wawancara itu kan wawancaranya harus dilatih agar bisa menyampaikan atau menanyakan pertanyaan dengan cara yang baik dan benar, tidak bias, sopan dan semacamnya gitu. Namun kekurangannya dalam pemberian kuesioner ini adalah peneliti dapat menyebabkan bias gitu. Bias ini karena penjelasan terhadap suatu pertanyaan dengan cara yang berbeda pada responden dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda gitu. Artinya pertanyaan yang berbeda bisa penjelasan akan pertanyaan yang berbeda bisa menimbulkan pemahaman yang berbeda pula gitu. Nah, juga kuesioner secara langsung ini dapat memakan waktu dan usaha dibanding dengan kuesioner yang dikirimkan melalui surat atau elektronik gitu. Nah, kemudian yang kedua itu kuesioner yang diberikan melalui surat atau elektronik. Nah, kelebihan dari pengumpulan data dengan cara ini yaitu kemampuannya untuk menjangkau daerah geografis yang luas, dan responden dapat mengisinya dengan leluasa di masing-masing tempat mereka tinggal gitu, tanpa harus buru-buru. Nah, namun di balik kelebihan ini ada kekurangan juga. Kekurangannya yaitu tingkat pengembalian yang rendah, atau kebanyakan kuesionernya itu tidak diisi dan tidak dikumpulkan pada peneliti. Nah, sehingga respon yang didapat dari sampel tidak bisa mewakili respon dari populasi itu, teman-teman. Nah, keraguan pemahaman terhadap pertanyaan itu juga tidak dapat diklarifikasi secara langsung karena dikirimkan melalui surat atau elektronik.
dan syaratnya responden harus memiliki dan bisa mengoperasikan komputer. Nah, itu keterbatasannya. Kalau kita menggunakan kuesioner secara surat atau elektronik, syaratnya adalah responden yang kita tuju harus bisa menggunakan atau mengoperasikan komputer gitu. Nah, terdapat cara yang efektif untuk meningkatkan pengembalian dan respon dari kuesioner dengan menggunakan surat elektronik. Nah, ada salah satu solusinya gitu untuk meningkatkan tingkat pengembalian, artinya kuesioner itu bisa diisi dan dikembalikan lagi kepada peneliti gitu. Nah, caranya yaitu dengan mengirim email tindak lanjut, artinya dikonfirmasi lagi gitu. Setelah kita kirim dikonfirmasi lagi, dan kemudian membuat kuesioner sesingkat mungkin. Artinya kita membuat surat atau kuesioner itu, pertanyaannya itu tidak berbelit-belit gitu. Nah, selain itu dalam memberikan kuesioner melalui surat ini, peneliti juga bisa melampirkan insentif uang dan amplop pengembalian berstempel kepada responden untuk meningkatkan respon dari responden itu. Artinya sebagai kompensasi, sebagai ganti karena responden sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner kita gitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang panduan desain kuesioner. Bagaimana kuesioner itu kita tata, kita atur, kita bentuk sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan atau membuat kuesioner yang bagus dan baik begitu. Di sini ada 3 prinsip yang harus kita penuhi agar desain kuesioner yang kita buat itu baik dan juga bisa menghasilkan data yang tepat gitu. Yang pertama ada prinsip penyusunan kata, kemudian yang kedua ada prinsip pengukuran, kemudian yang ketiga ada tampilan kuesioner. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip penyusunan kata. Nah, prinsip penyusunan kata ini terdiri dari pertama tentang ketepatan isi pertanyaan atau isi dan tujuan dari pertanyaan itu sendiri gitu. Nah, untuk menentukan jenis pertanyaan yang tepat maka perlu diperhatikan sifat dari variabel itu, apakah subjektif atau objektif gitu teman-teman. Nah, untuk variabel yang sifatnya subjektif seperti kepuasan dan lainnya, di mana keyakinan, persepsi dan sikap responden akan diukur, maka pertanyaan yang tepat adalah menggunakan dimensi dan elemen dari konsep tersebut, yaitu subjektif juga gitu. Nah, sedangkan jika variabelnya bersifat objektif seperti pekerjaan, usia, pendidikan dan lainnya, artinya yang bisa dinilai secara umum gitu, dapat kita nilai juga, maka pertanyaan yang tepat adalah pertanyaan tunggal langsung gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah bahasa dan susunan kata dalam kuesioner. Artinya bagaimana pertanyaan itu disampaikan dan pemahaman bahasa yang digunakan dalam kuesioner itu. Nah, kuesioner yang baik adalah kuesioner yang menggunakan bahasa sesuai dengan tingkat pendidikan responden, sehingga pemilihan kata harus disesuaikan dengan tingkat pendidikan, istilah dan budaya mereka dan struktur referensi responden. Nantinya kita menyesuaikan bahasa yang digunakan dalam kuesioner itu dengan kata yang biasa digunakan oleh responden gitu. Kemudian yang ketiga adalah jenis dan bentuk pertanyaan. Di sini ada beberapa jenis. Pertama, pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, dalam pertanyaan terbuka itu responden diberikan keleluasaan dalam memilih bagaimana pertanyaan itu dijawab. Misal kita meminta untuk menyebutkan 5 hal yang menarik tentang pekerjaan mereka gitu. Kayak apa yang disukai dari atasan dan lingkungannya dan semacamnya. Jadi responden itu diberikan keleluasaan bagaimana cara menjawabnya dan dijawab seperti apa yang mau dibahas dan apa yang mau disampaikan itu diserahkan seluruhnya kepada responden gitu. Nah, sedangkan dalam pertanyaan tertutup, peneliti membuat daftar alternatif untuk kemudian dipilih oleh responden. Contoh, jenis kuesioner ini adalah kuesioner yang menggunakan skala nominal atau skala ordinal, skala Likert dan skala rasio. Dalam pertanyaan tertutup ini biasanya menggunakan skala-skala itu teman-teman. Nah, kelebihan dari pertanyaan tertutup ini adalah dapat membantu responden menjawab atau menentukan keputusan secara lebih cepat dan dapat mengkuantitatifkan jawaban dengan mudah untuk analisis selanjutnya gitu. Namun harus juga diperhatikan terlebih dahulu apakah alternatif yang kita berikan itu
jawabnya gitu. Nah, oleh karena itu disarankan untuk menyelipkan pertanyaan negatif dan positif secara bergantian. Nah, alasannya adalah agar kecenderungan responden yang biasanya mengisinya tanpa berpikir dulu itu melingkari atau mencontohin tanpa berpikir dulu itu bisa juga diminimalkan gitu, diminimalisir gitu. Nah, katakanlah dalam skala 1 sampai 5 gitu, responden yang tidak mau berpikir gitu akan cenderung mengisi skala 3 saja atau netral saja dari sekian pertanyaan yang ada dalam kuesioner gitu teman-teman. Nah, dengan ini maksudnya pertanyaan positif dan negatif yang diselang-seling itu, responden yang tidak berminat mengisi kuesioner itu tetap akan terlibat dan akan berpikir selama mengisi kuesioner gitu. Kemudian jenis pertanyaan yang ketiga yaitu pertanyaan yang memiliki respon ganda. Nah, atau pertanyaan ini bisa disebut double barreled question. Sebaiknya pertanyaan ini dihindari dan lebih baik mengajukan 2 pertanyaan saja daripada menggabung 2 pertanyaan menjadi satu, karena pertanyaan ganda ini juga akan menimbulkan jawaban ganda gitu. Jawaban ganda dalam satu pertanyaan. Kemudian yang keempat, pertanyaan ambigu atau ambiguous question. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terlalu umum sehingga responden merasa kebingungan untuk menjawabnya. Seperti misalkan, bagaimana perasaan Anda? Nah, pertanyaan ini terlalu umum karena pertanyaan ini seperti kayak perasaan di mana, perasaan tentang apa, perasaan kepada siapa. Ini masih sangat terlalu umum gitu. Nah, sebaiknya pertanyaan ini dihindari karena akan menyebabkan bias dalam jawabannya gitu. Kemudian yang kelima adalah pertanyaan yang bergantung pada ingatan. Pertanyaan ini juga bisa disebut recall dependent question. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang mengharuskan responden untuk mengingat masa lalu yang sudah tidak begitu jelas dalam memori mereka gitu. Nah, seperti pertanyaan tentang pengalaman kapan mulai bekerja gitu. Berapa lama berada di departemen ini gitu. Dan pertanyaan ini diberikan kepada karyawan yang sudah mengabdi kepada organisasi atau perusahaan selama 30 tahun. Artinya mereka mengharuskan mengingat peristiwa 30 tahun lalu gitu. Nah, pertanyaan ini dapat menimbulkan bias. Nah, oleh karena itu sumber yang paling tepat untuk memperoleh informasi semacam ini adalah dengan melihat catatan pegawai gitu. Kemudian yang keenam adalah pertanyaan yang mengarahkan atau leading question. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sugestif, di mana peneliti memberikan pertanyaan yang condong dan mengarahkan kepada jawaban yang diinginkan oleh peneliti itu sendiri gitu. Nah, kemudian yang ketujuh adalah loaded question. Loaded question, pertanyaan yang bermuatan gitu. Pertanyaan yang bermuatan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang disampaikan dengan cara yang emosional atau membuat kata atau istilah yang memunculkan emosional dari responden gitu. Artinya nanti membuat jawaban itu tidak subjektif, artinya tidak berdasarkan jawaban yang dari sifatnya yang tenang gitu, artinya terbawa emosi gitulah. Kemudian yang kedelapan adalah keinginan sosial. Nah, pertanyaan yang akan menghasilkan respon secara sosial sebaiknya jangan disampaikan, karena dalam pertanyaan ini responden tidak akan memikirkan perasaan sendiri dan jawabannya itu akan tergantung pada sikap sosialnya gitu. Kemudian yang kesembilan yang harus diperhatikan dalam jenis dan bentuk pertanyaan ini adalah panjang pertanyaan. Nah, pertanyaan sebaiknya tidak terlalu panjang, yaitu maksimal 20 kata. Karena pertanyaan yang singkat dan sederhana lebih disukai daripada pertanyaan yang panjang, apalagi berbelit-belit gitu kan. Nah, kemudian yang keempat tentang urutan pertanyaan. Nah, dalam mengurutkan pertanyaan itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan corong atau funnel approach. Nah, pendekatan ini dapat digunakan dengan memulai dari pertanyaan yang lebih umum dulu ke pertanyaan yang lebih spesifik, atau dari pertanyaan yang lebih mudah dulu ke pertanyaan yang lebih sulit gitu. Nah, urutan semacam ini akan membuat responden lebih mudah dan lancar dalam menjawab pertanyaan.
Nah, dalam urutan ini sebaiknya tidak dicantumkan pertanyaan positif dan negatif secara berdekatan yang membahas aspek yang sama gitu. Sederhananya begini, pertama tidak perlu mengajukan pertanyaan yang sama dengan cara positif atau negatif. Kedua, jika hal itu dianggap perlu, misalnya untuk menguji konsistensi responden, maka sebaiknya pertanyaan itu tidak diletakkan berdekatan, artinya dipisahkan sejauh mungkin gitu. Kemudian yang kelima, pertanyaan tentang data pribadi yang dicari dari responden. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan data pribadi atau informasi demografis seperti seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, status pernikahan, dan penghasilan gitu. Nah, sebaiknya tidak menanyakan nama responden itu kecuali sangat-sangat dibutuhkan untuk menjaga rasa kenyamanan dan keamanan responden dalam menjawab pertanyaan gitu. Nah, peneliti juga dapat memilih apakah pertanyaan tentang informasi pribadi responden ditanyakan di awal atau di akhir wawancara. Namun kebanyakan peneliti itu memilih atau lebih suka menanyakannya di bagian akhir. Nah, diletakkan di awal atau di akhir itu semuanya memiliki alasan tersendiri gitu ya. Nah, peneliti yang memilih diletakkan di akhir mungkin beralasan bahwa responden akan merasa bahwa pertanyaan tersebut murni dan terlegitimasi sehingga responden dapat semakin yakin untuk memberikan informasi pribadi. Nah, kemudian bagi peneliti yang meletakkan di awal mungkin beralasan bahwa responden itu akan semakin terlibat secara psikologis dengan kuesioner sehingga menambah komitmen untuk menjawab pertanyaan itu. Namun untuk pertanyaan tentang penghasilan dan informasi yang sensitif lainnya bisa sebaiknya ditanyakan di akhir gitu ya. Nah, kemudian kita akan beralih ke prinsip yang kedua, yaitu prinsip pengukuran di slide selanjutnya. Oke, terkait dengan prinsip pengukuran, nah pengukuran itu diperlukan untuk memastikan bahwa kita memperoleh data yang tepat untuk kemudian diuji hipotesisnya gitu. Nah, pengukuran ini mengacu pada skala dan tekniknya. Sebaiknya menggunakan skala interval atau rasio daripada skala nominal atau ordinal gitu. Nah, kemudian setelah itu data diuji validitas dan reliabilitasnya. Nah, validitas ini untuk menguji seberapa baik sebuah instrumen untuk mengukur konsep tertentu, dan reliabilitas itu digunakan untuk menguji seberapa stabil sebuah instrumen dalam memperoleh variabel gitu. Nah, sekarang kita beralih ke tampilan umum kuesioner. Nah, kuesioner ya atraktif dan rapi dengan pendahuluan dan instruksi yang tepat serta alternatif respon dan kumpulan pertanyaan yang dipersiapkan dengan baik akan mempermudah responden untuk menjawab gitu. Nah, tampilan umum kuesioner ini terdiri dari pertama pendahuluan yang baik. Nah, pendahuluan yang baik ini dimulai dengan mengungkapkan identitas peneliti dan tujuan penelitian terlebih dahulu gitu. Nah, perlu juga membangun hubungan yang baik dan memotivasi responden agar menjawab dengan sepenuh hati serta menyertakan bahwa kerahasiaannya akan dijaga. Nah, kemudian akhiri dengan ucapan terima kasih dan ungkapan yang sopan gitu. Kemudian yang kedua, menyusun pertanyaan yang secara logis dan rapi gitu. Memberikan instruksi dan petunjuk tentang bagaimana mengisi setiap poin dalam pertanyaan serta penjajaran yang baik atau diketik rapi gitu sejajar kanan kiri gitu. Kemudian yang ketiga, ada data pribadi yang disusun dengan baik. Kemudian yang keempat, informasi tentang penghasilan dan data pribadi lainnya yang bersifat sensitif sebaiknya diletakkan di bagian akhir kuesioner dan dijelaskan kepada responden tujuan dari informasi tersebut dan kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan dan bisa jadi solusi dalam memecahkan masalah, sehingga responden tidak sedang merasa dicampuri urusannya atau diselidiki, serta urutan yang seperti ini bisa mengurangi bias. Karena apabila diletakkan di awal bisa jadi responden merasa terganggu dengan pertanyaan tersebut gitu. Kemudian selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka di bagian akhir diperlukan agar responden dapat memiliki kesempatan untuk mengomentari aspek-aspek apa yang mereka inginkan untuk disampaikan gitu. Dan kemudian akhiri kuesioner dengan mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan kuesioner dengan catatan yang sopan dan juga mengingatkan responden untuk memeriksa kembali jawaban mereka gitu.
Nah, sekarang kita beralih pada dimensi internasional dari survei. Nah, bagi pelaku bisnis yang memiliki usaha lintas negara, perlu juga dilakukan survei pada perilaku dan responden di berbagai negara tersebut. Nah, untuk membandingkan efektivitas misalnya. Peneliti yang terlibat dalam hal ini harus peka terhadap perbedaan budaya dan penggunaan istilah-istilah tertentu dalam negara-negara tersebut gitu. Nah, di sini ada dua aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, perbedaan tertentu dalam instrumentasi untuk penelitian lintas budaya itu. Kemudian yang kedua tentang persoalan dalam pengumpulan data. Nah, yang pertama tentang perbedaan tertentu dalam instrumentasi penelitian lintas budaya. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah penggunaan istilah yang benar sesuai dengan budaya di sana gitu. Artinya instrumen yang digunakan harus diterjemahkan ke dalam bahasa lokal secara akurat sesuai dengan bahasa asli mereka. Nah, oleh karena itu perlu dilakukan penerjemahan ulang oleh ahli lokal atau seorang native gitu ya. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan kesepadanan kosakata, kesepadanan ungkapan atau idiomatik, dan kesepadanan konseptual di mana arti kata tertentu dapat berbeda dalam budaya yang berbeda gitu. Nah, kemudian yang kedua tentang persoalan dalam mengumpulkan data. Nah, di sini pertama ada kesepadanan respon. Nah, kesepadanan respon ini dilakukan dengan mengadopsi prosedur pengumpulan data yang seragam dalam budaya yang berbeda untuk memberikan kesepadanan respon, motivasi, dan orientasi. Artinya metode yang digunakan, prosedur yang digunakan itu disesuaikan dengan metode pengumpulan data sesuai dengan budaya di negara itu. Kemudian yang kedua tentang pemilihan waktu pengumpulan data. Nah, pemilihan waktu pengumpulan data ini harus juga disesuaikan dengan durasi waktu yang bisa diterima di suatu negara gitu. Seperti berapa lama kuesioner ini dikumpulkan kembali atau diberikan kembali kepada peneliti gitu. Misalkan kalau di sana biasanya menggunakan atau durasi waktunya 3-4 bulan, ya kita harus juga bisa mengikuti waktu tersebut gitu. Kemudian yang kedua tentang status orang yang mengumpulkan data. Nah, sebagai peneliti lintas budaya atau bisa juga disebut sebagai orang asing yang sedang mengumpulkan data, seorang peneliti sebaiknya berkolaborasi dengan peneliti lokal selama membuat dan memberikan instrumen penelitian untuk menyesuaikan dengan bahasa dan adat istiadat responden. Nah, karena jika dikumpulkan oleh peneliti secara langsung, secara sendiri gitu ya, yang dalam tanda kutip orang asing yang sedang mengumpulkan data dari negaranya, maka hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan bias gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi sebelumnya, saya Muhammad Fadlan Siddiq. Di sini saya terlebih dahulu akan membahas soal kelebihan dan kekurangan metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu studi observasi. Ini membantu kita untuk memahami isu-isu kompleks melalui observasi langsung, baik sebagai partisipan ataupun pengamat non-partisipan. Dan kemudian, jika memungkinkan, mengajukan pertanyaan untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu tertentu. Data yang diperoleh sangat kaya dan tidak tercemar oleh bias self-report. Di sisi negatif, mereka atau studi observasi ini itu mahal karena periode pengamatan yang lama. Biasanya mencakup beberapa minggu atau bahkan bulan untuk dieksekusi. Dan bias pengamat mungkin juga ada dalam data. Kedua adalah wawancara tatap muka atau wawancara langsung. Ini memberikan data yang kaya juga, menawarkan kesempatan untuk menjalin hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dan membantu untuk mengeksplorasi dan memahami masalah yang kompleks. Banyak ide yang biasanya sulit untuk diartikulasikan juga dapat dibawa ke permukaan dan didiskusikan selama wawancara semacam ini. Namun sisi negatifnya, wawancara tatap muka berpotensi menimbulkan bias pewawancara dan bisa juga ini mahal jika melibatkan banyak subjek.
Jika diperlukan, beberapa pewawancara pelatihan yang memadai menjadi langkah pertama yang diperlukan. Wawancara tatap muka paling cocok untuk tahap eksplorasi penelitian ketika peneliti mencoba untuk mendapatkan pandangan menyeluruh tentang konsep atau faktor situasional. Masih dalam wawancara, berikutnya yaitu wawancara telepon. Ini membantu untuk menghubungi subjek yang tersebar luas di berbagai wilayah geografis dan mendapatkan tanggapan secara langsung dari mereka. Oleh karena itu, mereka atau wawancara telepon ini adalah cara yang efisien untuk mengumpulkan data ketika seseorang mempunyai pertanyaan terstruktur yang spesifik untuk ditanyakan, membutuhkan tanggapan yang cepat, dan memiliki sampel yang tersebar di area yang luas. Namun sisi negatifnya adalah wawancara tidak dapat mengamati tanggapan nonverbal dari responden, dan orang yang diwawancarai dapat memblokir panggilan yang kita lakukan. Berikutnya adalah kuesioner secara langsung. Memberikan kuesioner secara pribadi atau secara langsung kepada kelompok atau individu itu membantu untuk satu, membangun hubungan dengan responden saat melalui survei. 2. Memberikan klarifikasi yang diminta oleh responden di tempat. Dan ketiga, mengumpulkan kuesioner segera setelah mereka selesai. Dalam hal ini, ada tingkat respon 100%. Namun sisi negatifnya, mengelola kuesioner secara langsung itu mahal, terutama jika sampelnya tersebar luas secara geografis. Kuesioner yang diberikan secara langsung ini paling cocok ketika data dikumpulkan dari subjek yang berbeda di dekat satu sama lain dan kelompok responden dapat dengan mudah dikumpulkan. Berikutnya yaitu kuesioner elektronik. Menguntungkan ketika jawaban atas banyak pertanyaan harus diperoleh dari sampel yang tersebar sangat luas secara geografis, atau sulit atau tak mungkin untuk melakukan wawancara telepon tanpa banyak biaya. Sisi negatifnya, kuesioner seperti ini biasanya mempunyai tingkat respon yang rendah dan nggak dapat dipastikan apakah data yang diperoleh nggak bias karena non-responden mungkin berbeda dengan mereka yang memang menanggapi. Survei kuesioner elektronik paling cocok dan mungkin satu-satunya alternatif yang terbuka bagi peneliti jika informasi akan diperoleh dalam skala yang besar melalui pertanyaan terstruktur dengan biaya yang wajar dari sampel yang tersebar secara luas secara geografis. Berikutnya kita bicara soal menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Pengumpulan data itu dilakukan dengan beberapa metode sekaligus untuk menambah keketatan penelitian. Namun konsekuensinya adalah penelitian akan lebih mahal dan memakan waktu. Karena hampir semua metode pengumpulan data memiliki beberapa bias yang terkait dengannya, pengumpulan data melalui berbagai metode dan dari berbagai sumber memberikan ketelitian untuk penelitian. Misalnya, jika tanggapan yang dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner, dan observasi berkorelasi kuat satu sama lain, maka kita akan lebih percaya diri tentang kualitas data yang dikumpulkan. Jika pertanyaan yang sama mendapatkan jawaban yang tidak sesuai dalam kuesioner dan selama wawancara, suasana ketidakpastian akan muncul dan kita cenderung mengabaikan kedua data tersebut karena dianggap bias. Berikutnya, kita bicara soal implikasi manajerial. Pertama, sebagai manajer. Sebagai seorang manajer, kita mungkin akan melibatkan peneliti untuk melakukan penelitian dan mungkin tidak mengumpulkan data sendiri melalui wawancara, kuesioner, atau observasi. Namun, beberapa wawasan dasar terkait karakteristik dan keuntungan dan kerugian metode utama pengumpulan data akan membantu kita mengevaluasi pendekatan alternatif untuk pengumpulan data primer dan untuk memahami mengapa konsultan atau peneliti memilih metode tertentu atau kombinasi metode. Berikutnya sebagai sponsor penelitian. Kita akan dapat memutuskan tingkat kecanggihan apa yang kita ingin
data tersebut kumpulkan berdasarkan kompleksitas dan beratnya situasi. Masukan kita akan membantu peneliti untuk memikirkan daftar topik mereka dalam wawancara, skema pengkodean mereka dalam observasi, atau isi pertanyaan mereka dalam kuesioner. Yang ketiga, sebagai pengamat dari semua yang terjadi di sekitar kita, di tempat kita kerja, kita akan dapat memahami dinamika yang bekerja dalam situasi tersebut. Berikutnya kita bicara soal etika dalam pengumpulan data. Ada dua, yaitu etika sebagai peneliti, kedua etika sebagai responden. Etika sebagai peneliti dibagi 7. Pertama, memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai informasi yang sangat rahasia dan menjaga privasinya adalah salah satu tanggung jawab utama peneliti. Kedua, informasi pribadi atau yang tampaknya mengganggu gak boleh diminta, dan jika benar-benar diperlukan untuk proyek, informasi itu harus disadap dengan kepekaan yang tinggi kepada responden dengan menawarkan alasan yang khusus supaya mereka mau memberi. Nomor 3, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan harga diri subjek tidak boleh dilanggar. Yang keempat, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei, dan jika seseorang tidak ingin memanfaatkan kesempatan untuk berpartisipasi, keinginan individu tersebut harus dihormati. Yang kelima, pengamat non-partisipan harus sebisa mungkin tidak mengganggu. Keenam, dalam mengirim undangan untuk berpartisipasi dalam survei di jaring sosial, kita harus berhati-hati, karena hal itu bisa dianggap sebagai spam. Maka oleh karena itu pastikan kita memahami dan bertindak sesuai dengan peraturan dan pedoman anti-spam. Ketujuh, sama sekali tidak boleh ada kesalahan representasi atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Itulah etika sebagai peneliti. Berikutnya etika sebagai responden. Ada 2. Pertama, subjek setelah melaksanakan pilihan untuk berpartisipasi dalam studi, maka harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang akan diberikan, seperti menanggapi survei misalnya. Yang kedua, responden juga mempunyai kewajiban untuk menjawab dengan jujur. Penyajian yang keliru atau pemberian informasi karena diketahui tidak benar harus dihindari oleh responden. Berikutnya, kita bicara soal eksperimen laboratorium. Ada 5. Pertama yaitu kontrol. Ketika kita mendalilkan hubungan sebab akibat antara dua variabel X dan Y, ada kemungkinan bahwa beberapa faktor lain, katakanlah A, mungkin juga mempengaruhi variabel terikat Y. Dalam kasus semacam itu, tidak mungkin untuk menentukan sejauh mana di mana Y terjadi hanya karena X, karena kita tidak mengetahui berapa banyak variasi total dalam Y yang disebabkan oleh adanya faktor A. Berikutnya yaitu manipulasi. Untuk menguji efek kausal dari variabel independen pada variabel dependen, manipulasi tertentu perlu dicoba. Manipulasi berarti kita membuat berbagai level variabel independen untuk menilai dampaknya terhadap variabel dependen. Berikutnya yaitu mengontrol variabel pengganggu yang mencemari. Salah satu cara untuk mengontrol variabel pencemar atau gangguan adalah dengan mencocokkan berbagai kelompok dengan memilih karakteristik perancu dan sengaja menyebarkannya ke seluruh kelompok. Berikutnya validitas internal dari eksperimen laboratorium. Validitas internal mengacu pada keyakinan yang kita tempatkan dalam hubungan sebab akibat. Dengan kata lain, ini menjawab pertanyaan seperti sejauh mana desain penelitian memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa variabel independen A menyebabkan perubahan pada variabel dependen B. Dalam penelitian dengan validitas internal yang tinggi, kita relatif lebih mampu untuk menyatakan bahwa hubungan tersebut adalah kausal. Sedangkan dalam penelitian dengan validitas internal yang rendah, kausalitas tidak dapat disimpulkan sama sekali.
dalam eksperimen laboratorium di mana hubungan sebab akibat dibuktikan, validitas internal bisa dikatakan tinggi. Dan yang terakhir yaitu validitas eksternal atau generalisasi eksperimen laboratorium. Jika dalam desain eksperimen laboratorium kelompok diberi tugas produksi sederhana untuk memasang baut dan mur ke bingkai plastik dan hasilnya menunjukkan bahwa kelompok yang dibayar per satuan lebih produktif daripada mereka yang dibayar per jam, untuk sejauh mana kita dapat mengatakan bahwa hal ini berlaku untuk sifat-sifat yang canggih dari pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Tugas dalam pengaturan organisasi jauh lebih kompleks dan mungkin ada beberapa variabel yang mengganggu yang tidak dapat dikontrol. Dan yang terakhir yaitu eksperimen lapangan. Field experiment merupakan eksperimen yang dilakukan di lingkungan yang alami, di mana situasi berlangsung secara normal, namun tetap ada perlakuan atau treatment tertentu terhadap satu atau lebih kelompok. Eksperimen lapangan, sesuai dengan namanya, adalah eksperimen yang dilakukan di lingkungan alam di mana pekerjaan atau kehidupan berjalan seperti biasa. Tetapi treatment diberikan kepada satu kelompok atau lebih. Jadi, dalam eksperimen lapangan, meskipun tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel gangguan karena anggota tidak dapat ditempatkan secara acak ke dalam grup atau dicocokkan, treatment masih dapat dimanipulasi. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Kak Harudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Kak Harudin dari kelompok 4 mata kuliah metodologi penelitian. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja untuk menjelaskan terkait hasil resume kami. Baik pada pembahasan sebelumnya, kita telah mendengarkan secara bersama terkait masalah eksperimen lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang titik tengah antara validitas internal dan eksternal. Maksud daripada titik tengah antara validitas internal dan eksternal adalah titik tengah yang dapat diperoleh dengan melakukan dua eksperimen sekaligus, yaitu dengan melakukan uji kausal melalui penelitian lab atau buatan yang dikontrol secara ketat, di mana validitas eksternal yaitu mengacu kepada sejauh mana kemudian dalam hal ini generalisasi hasil studi kausal ke pengaturan lain, orang atau peristiwa, dan validitas internal yaitu mengacu kepada tingkat kepercayaan kita pada efek kausal, yaitu variabel X yang menyebabkan variabel Y. Eksperimen lapangan di sini memiliki lebih banyak validitas eksternal, yaitu hasil lebih dapat digeneralisasikan ke pengaturan organisasi serupa lainnya. Tetapi validitas internal yang lebih sedikit, yaitu kita tidak dapat memastikan sejauh mana variabel X saja yang menyebabkan variabel Y. Selanjutnya, faktor yang memengaruhi validitas internal. Dalam hal ini ada 7 faktor yang dapat memengaruhi validitas internal, yaitu yang pertama itu ada sejarah, kemudian yang kedua ada maturasi, yang ketiga itu ada pengujian, keempat itu bias seleksi, ada instrumentasi, yang keenam ada regresi statistik, dan yang terakhir itu ada moralitas. Selanjutnya, validitas internal dalam studi kasus. Jika kemudian dalam studi lab yang dikontrol dengan ketat dapat terjadi ancaman validitas internal, maka sangat jelas bahwa kita tidak dapat menarik satu kesimpulan. Hubungan kausal juga terjadi pada studi kasus yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi selama rentang waktu tertentu. Selanjutnya, jenis desain eksperimen dan validitas. Dalam hal ini kemudian kami
terklasifikasi ke dalam 3 model. Yang pertama itu ada desain eksperimen kuasai, yang kedua ada desain eksperimen murni, dan yang ketiga itu adalah desain ex post facto. Simulasi. Simulasi itu sendiri merupakan suatu eksperimen yang dilakukan dalam situasi yang diciptakan secara khusus, yang sangat mewakili lingkungan alami di mana kegiatan biasanya itu dilakukan. Etika dalam penelitian desain eksperimen. Ada banyak model etika yang harus kemudian kita lakukan atau perhatikan di dalam melakukan penelitian desain eksperimen. Yang pertama itu mendesak seorang untuk berpartisipatif. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan. Yang ketiga itu menipu subjek dengan sengaja. Yang keempat menyebabkan stres fisik atau mental. Yang kelima itu menggunakan hasil penelitian untuk merugikan partisipan. Yang ketujuh tidak menjelaskan prosedur yang berlaku. Yang kedelapan tidak memperoleh subjek keluar dari penelitian. 9 menempatkan responden pada situasi yang berbahaya. Ke-10 tidak melakukan wawancara secara utuh dan akurat. Yang 11 tidak menjaga privasi dan rahasia informasi. Dan yang terakhir itu tidak memberikan insentif untuk kelompok kontrol. Terakhir yaitu kaitannya dengan persoalan implikasi manajerial. Dapat kemudian kita membantu perkembangan sejumlah uji perintis yang dilakukan untuk menguji apakah faktor seperti sistem bonus, tarif persatuan, waktu istirahat, dan lainnya dapat menyebabkan hasil positif. Baik, itulah presentasi dari kelompok 4. Semoga kita semua, teman-teman sekalian, baik yang ada di kelas kami maupun di luar kelas kami, yang menonton video ini, yang mendengar video ini, dapat mendapatkan wawasan baru sehingga kita mampu meningkatkan kemampuan kita dalam hal metode penelitian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.